Pemirsa, kembali lagi di Lapor Polisi. Pemirsa, tim Pegasus Resmo Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan meringkus 4 pria terduga pelaku pemerkosaan anak di bawah umur. Ya, para pelaku ini melancarkan aksinya saat korban hendak berangkat sholat tarawih. Tim Pegasus Resmo Polres Jeneponto berhasil menangkap 3 orang pelaku pemerkosaan anak di bawah umur. Para pelaku ditangkap di rumahnya masing-masing di kawasan Tolo Selatan, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Polisi yang tiba di rumah tersangka sempat dihalang-halangi oleh keluarga pelaku. Keempat tersangka diduga memperkosa siswi SMP yang masih berusia 15 tahun. Dari keterangan korban, para pelaku memperkosa korban saat hendak salat tarawih. Korban dibawa ke gedung sekolah dan diperkosa secara bergilir. Kalau yang 2 melakukan pemerkosaan, kalau yang 1 percobaan. Kalau untuk Dari 5 orang terduga pelaku, 4 pelaku sudah ditangkap, sementara 1 pelaku lain masih buron. Para pelaku dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa mengenai pemerkosaan siswi SMP ini, kita telah bergabung dengan Kasat Reskrim Polres Jeneponto, ada Bapak AKP Supriyadi Anwar. Halo, selamat pagi Pak Supriyadi. Selamat pagi Pak. Ya, Pak Supriyadi, kami ingin mengonfirmasi Pak Supriyadi, apakah benar dikonfirmasi jadi pelaku pemerkosaan ini, jadi totalnya ada berapa orang Bapak? Jadi baik saya itu pelaku ada 5 orang. 5 orang. Ada 5 orang. Yang sudah tertangkap berapa orang Bapak? Yang kita ada 4 orang. 1 orang mati. Ya, Pak Supriyadi, dari kelima orang, 4 orang sudah ditangkap, 1 orang ini apakah memang masih di bawah umur juga Bapak? Ya, yang 1 pencarian orang. Ya, Bapak, ini apakah hubungan antara pelaku, 5 orang pelaku ini satu korbannya apakah saling mengenal atau seperti apa Bapak sebenarnya? Mereka tidak saling. Tidak saling mengenal ya Pak ya? Ya. Jadi ketika mereka akan beraksi, apakah mereka bertugas secara acak seperti itu, memilih korban secara random atau seperti apa? Apakah sudah merencanakan? Nanti kejadiannya spontan. Pada saat kejadian. Tiba-tiba para langsung menarik korban di jalan. Dan para tertangkap kan pemerkosaan tidak ada perencanaan. Oke, jadi mereka lakukan secara spontan ya Pak ya? Baik, Pak Supriyadi, ini sebenarnya kronologinya boleh dikonfirmasi ulang Pak dengan jelas. Kondisi korban saat ini seperti apa Pak? Apakah ada pendampingan tertentu begitu? Ya, sudah karena mereka di bawah. Korban juga kita Iya. Baik. Untuk asal-usul dari pelaku sendiri nih Pak, boleh dikonfirmasi kembali begitu asal-usulnya seperti apa, identitasnya begitu Pak? baik, jadi 4 orang ini atas nama itu berasal dari yang kedua Inisial S berasal di Ponto juga, kemudian Oke, baik. dan Inisial R Jeneponto juga. Oke, Dan baik. yang PO juga ini juga sama. Jadi rata-rata hampir semuanya pelaku adalah anak di bawah umur ya Pak ya? Ya. Oke, baik Pak, kita berharap juga satu pelaku segera tertangkap agar bisa dihukum dengan setimpal-setimpalnya ya, dan pendampingan untuk korbannya. Baik, terima kasih banyak Pak Supriyadi langsung Jeneponto. Terima kasih banyak Bapak. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya ini di mana sebuah rumah di pemukiman padat di Cilincing, Jakarta Utara terbakar pada Minggu malam. Ya pemirsa, seorang penghuni rumah sesak nafas hingga pingsan dan harus dibawa ke rumah sakit. Kebakaran melanda sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Kalibaru Barat 7, Cilincing, Jakarta Utara, Minggu malam. Dua penghuni rumah histeris mengetahui tempat tinggal mereka terbakar.
Salah satunya bahkan pingsan karena mengalami sesak napas. Korban langsung dibawa ke rumah sakit Koja untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Namun diduga api berasal dari korsleting listrik pada mesin AC di kamar lantai 2. Kebakaran terjadi karena korsleting listrik yang menuju AC. Yang terbakar itu ukurannya 3x7. Ya, kamar tidur yang terbakar. Dan tadi ada 2 korban. Korban itu hanya asap. Kalau kecapean bisa kita tangani dengan diberikannya oksigen. Api berhasil padam setengah jam kemudian setelah 4 mobil damkar dan 2 unit pendukung Sudin Damkar Jakarta Utara dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, petugas Satreskrim Polresta Padang menangkap seorang DPO pencuri ponsel di kawasan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Ya, Pram, ini saat digerebek oleh polisi, pelaku tengah bersembunyi di dalam lemari pakaian. Satreskrim Polresta Padang menangkap DPO pencuri ponsel di daerah Blimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Saat akan ditangkap, pelaku bersembunyi di dalam lemari kamarnya. Pria pengangguran ini ditangkap polisi karena telah melakukan pencurian ponsel di 12 lokasi di wilayah Kota Padang. Keluarga pelaku sempat menolak saat polisi menyita barang bukti sepeda motor. Namun petugas tetap membawa sepeda motor itu ke Mapolresta Padang. Telah kita amankan 1 orang pencurian handphone dengan modus COD. Untuk TKP atau korban banyak 12 orang. Dan tersangka melancarkan aksinya dengan berpura-pura membeli HP korban di marketplace atau tempat jual beli online. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang remaja terekam CCTV melakukan aksi pencurian dengan menggasak uang tunai jutaan rupiah di sebuah toko kelontong di Jalan Makobaji, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Ya, pemirsa, pelaku ini masuk ke dalam toko dengan cara membobol dinding pagar pintu toko. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pelaku pencurian saat berhasil masuk ke dalam sebuah toko kelontong di Jalan Makobaji, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku langsung mendekati meja kasir dan membuka laci, lalu mengambil sejumlah uang tunai dan dimasukkan ke dalam saku celana pelaku. Aksi pencurian baru diketahui pemilik toko saat mendapati laci kasir sudah kosong. Pemilik toko pun memutar rekaman CCTV dan didapati seorang remaja masuk mencuri uang tunai. Sebelum beraksi, pelaku terlebih dahulu membobol dinding pagar pintu yang terbuat dari triplek dan membuat lubang kecil menggunakan pisau cutter untuk dilalui masuk ke dalam toko. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian jutaan rupiah setelah seluruh uang tunai hasil penjualan raib dibawa kabur pelaku. Korban pun telah melaporkan aksi pencurian ini ke Polsek Rapocini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuel Yusmin, iNews melaporkan.